Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, perkenalkan untuk nama ibu. Perkenalkan nama ibu Gina Hairani, NPM 723720471. Oke, hari ini ibu akan panggil nama kalian. Nanti kalau namanya sudah terpanggil, kalian menyebutkan satu nama tanaman, tidak boleh ada yang sama. Misal ibu panggil Ahmad Wildani, jagung bu, gitu ya. Oke. Ibu coba Diska Alfiatus Sofa. Benar. Terima kasih ya semuanya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan pemanfaatannya. Ibu harap setelah kalian memahami materi hari ini, kalian bisa menyebutkan nama-nama tanaman yang ada di sekitar kalian yang berhubungan dengan kearifan lokal dan mengidentifikasi apa saja bagian-bagian dari tumbuhan serta menentukan fungsi-fungsi apa saja yang bisa dimanfaatkan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Kalau ibu tanya hari ini, selain kalian makan nasi, kira-kira kalian juga makan apa sebagai pengganti nasi? Makan apa? Jagung? Benar, jagung. Kemudian, kalau ibu tanya, adakah tanaman di sekitar kalian yang dimanfaatkan selain untuk makanan? Apakah bisa sebagai obat-obatan? Ada? Apa saja? Kunyit? Benar, kunyit, jahe, dan kawan-kawannya itu bisa kita manfaatkan sebagai tanaman obat-obatan atau bisa kita sebut sebagai toga. Yang berarti kepanjangan dari toga adalah tanaman obat-obatan keluarga. Oke, kita mulai pelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan pemanfaatannya. Tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh seperti kita. Kita punya bagian kepala, tangan, kaki, badan, dan lain-lain. Tumbuhan juga memiliki bagian tubuh seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Untuk kita manfaatkan sehari-hari. Bisa daunnya bisa kita gunakan sebagai sayuran, kemudian akar rimpangnya bisa kita gunakan sebagai obat-obatan, buahnya bisa kita konsumsi sebagai menambah vitamin dan menambah kebutuhan gizi yang kita perlukan. Kemudian ada bunga yang bisa kita manfaatkan juga sebagai sayuran, dan bagian-bagian yang lain yang bisa kita manfaatkan. Seperti untuk tanaman obat-obatan, kita memanfaatkan akarnya atau bisa kita sebut dengan rimpang. Rimpang adalah bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah yang bisa kita manfaatkan seperti jahe, kunyit, temulawak, kentang, dan lain-lain. Tapi untuk obat-obatan hanya jahe, kunyit, dan temulawak serta rempah-rempah yang lain ya. Kemudian ada daun, bagian daun yang bisa kita manfaatkan seperti daun kelor. Kemudian ada daun beluntas, yaitu daun beluntas bisa untuk mengurangi bau badan, bau mulut, dan melancarkan pencernaan. Untuk daun kelor kita manfaatkan untuk kuah sayur bening yang memiliki kaya akan manfaat dan sangat tinggi gizinya. Kemudian untuk pemanfaatan biji, kita juga memanfaatkan jagung. Jagung kita manfaatkan bijinya sebagai pengganti beras ketika tidak ada padi yang kita miliki. Tidak ada makanan pokok, itu bisa digantikan dengan jagung. Kemudian ada
bagian bunga seperti bunga turi yang bisa kita olah menjadi sayuran atau oseng-oseng, bisa sebagai kuah bening, itu juga mengandung vitamin yang sangat banyak. Untuk akar, kita juga seperti pemanfaatan akar seperti singkong juga sebagai pengganti nasi untuk sebagai makanan pokok. Singkong yang dimanfaatkan bisa akarnya, bisa daunnya bisa kita manfaatkan sebagai sayur-sayuran. Gimana? Kalian sudah mengerti tentang materi yang sudah Ibu sampaikan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi untuk menjawab kuis-kuis yang Ibu berikan. Kalian sudah menemukan kelompoknya? Oke, Ibu punya kuis yang ada di sini. Ibu punya kuis digital. Tidak terlihat. Nah, sudah terlihat. Karena keterbatasan fasilitas, kita pakai laptop ini saja ya. Oke. Kita mulai untuk kelompok 1 untuk menjawab kuis yang Ibu berikan. Jadi kuisnya yaitu menjawab pertanyaan jawab benar jika pernyataan sesuai dengan fakta atau jawab salah jika pernyataan tidak sesuai dengan fakta. Oke, kita mulai. Itu kelompok 1. Kelompok 1 mulai berdiskusi ya. Apakah sudah siap? Oke. Kunyit, kencur, dan mengkudu termasuk tanaman etnofarmaka yang ditanam untuk pengobatan keluarga. Benar atau salah? Benar? Oke, kita klik benar. Benar. Tanaman yang sudah disebutkan tadi adalah tanaman yang termasuk tanaman obat-obatan yang bisa kita gunakan untuk meredakan sakit-sakit yang kita rasakan. Untuk kelompok 2, soal selanjutnya. Kunyit memiliki bagian tumbuhan yang disebut rimpang, sebenarnya adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Apakah benar? Salah? Oke, kita coba salah. Salah. Rimpang kunyit adalah modifikasi batang yang tumbuh di bawah tanah. Oke, kita lanjut. Sistem penyimpanan benih jagung di Parah merupakan contoh kearifan lokal untuk menjaga ketahanan pangan. Benar atau salah? Untuk kelompok 3 menjawab benar. Oke, benar. Apakah benar? Benar. Untuk kelompok 4 kita coba. Ini untuk kelompok 1 lagi ya. Kelompok 1. Pada tumbuhan jahe, bagian mana dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh adalah buahnya yang berbentuk bulat. Apakah benar? Benar. Oke. Kelompok 1 menjawab benar. Tidak bisa diklik, berarti jawabannya salah. Yang benar adalah jawabannya salah. Salah. Bagian yang dimanfaatkan adalah akar rimpang, bukan buah. Kemudian untuk kelompok 2.
kelompok 1 poinnya 1, kelompok 2 poinnya 1, kelompok 3 poinnya 1 ya. Untuk pertanyaan kelompok 2 ini berikutnya. Kelor hanya dimanfaatkan bagian buahnya untuk sayur bening dan tidak memiliki kandungan nutrisi yang signifikan. Benar atau salah? Benar atau salah? Jawab apa? Salah. Oke, kita klik salah. Salah. Jadi jawabannya adalah daun dan buah kelor dimanfaatkan yang memiliki banyak nutrisi. Oke, kelompok 2 poinnya 2, kelompok 1 poinnya 1, kelompok 3. Tunggu ya. Semua bagian tumbuhan lokal seperti akar, batang, dan daun memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk ritual adat Madura. Apakah benar atau salah? Kelompok 3 Kelompok 3 menjawab benar. Jawabannya adalah salah. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tidak satu fungsi ya. Jadi kelompok 1 poinnya 1, kelompok 2 poinnya 2, dan kelompok 3 poinnya 1. Ibu kumpulkan dulu poinnya, Ibu catat dulu. Kemudian untuk menyelamatkan poin dari kelompok kalian, Ibu punya tugasnya individu, yaitu mengerjakan soal yang Ibu berikan berupa LKPD. Untuk siswa anak yang tiap kelompoknya banyakkan jawaban yang benar, nilainya bagus-bagus, itu akan ditambahkan ke poin kelompok. Untuk kelompok yang kalah, untuk kelompok tertinggi poinnya akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Dapat hadiah nanti. Ayo, Ibu punya tugas. Ibu kasih. Cering. Ini tugas. Kerjakan ya. Untuk tugas yang sudah dikumpulkan, Ibu sudah lihat dan Ibu sudah nilai. Untuk kelompok yang menang adalah tetap kelompok 2, karena kelompok 2 di babak diskusi kelompok 2 nilainya 2, kemudian di babak tugas individu nilainya juga tinggi-tinggi. Jadi untuk anak kelompok 2 Ibu kasih hadiah berupa donat. Nih, donat. Oke, terima. Selamat untuk kelompok 2, dan untuk kelompok yang lain kalian bisa coba belajar lagi, latihan lagi bersama Ibu. Jangan malas belajar ya. Untuk pembelajaran hari ini sudah hampir selesai. Ibu harap kalian sudah paham sama materi yang sudah Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti Ibu sudah anggap kalian semuanya paham. Jadi, kesimpulan untuk materi hari ini adalah kita sudah belajar bagian-bagian tumbuhan dan pemanfaatannya seperti jahe. Bagian yang dimanfaatkan adalah rimpangnya, kemudian kelor yang dimanfaatkan adalah daunnya, kemudian bunga turi yang dimanfaatkan adalah bunganya, kemudian jagung yang dimanfaatkan adalah bijinya. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Apakah kalian hari ini senang belajar bersama Ibu? Senang? Senang? Ibu akhiri pelajaran hari ini. Semoga kalian senang belajar bersama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.